Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are in a good health today. Are you prepared for studying today? I hope you have already prepared yourself for studying today. Before we start our lesson today, let's read the prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Okay everybody, let's repeat our last material. Oke semuanya, mari kita mengulang pelajaran kita minggu lalu. Do you know what we were studying about? Apakah kamu ingat? Kemarin kita belajar apa? Yes, we were studying about the expressions of introducing someone to others, ya. Minggu lalu kita belajar tentang ungkapan memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Okay, now I'm going to show you a picture. Yeah, you can see this picture. Do you know what did the writer do? Apakah kamu tahu apa yang penulis lakukan di situ? Ya, oke. Yes, the writer made a lot of handcraft. Ya, penulis di situ membuat banyak kerajinan. Oke. Yeah, you can read this sentence ya. During my last holiday, I made a lot of handcrafts. Selama liburan saya yang lalu, saya membuat banyak kerajinan. Okay, do you know what tense the sentence is? Apakah kamu tahu apa jenis tenses pada kalimat tersebut? Okay, yes, it is past tense ya. Itu adalah kalimat past tense. Okay. So, do you know what we are going to study today? Apakah kamu tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Okay. Yes, we are going to study about past tense ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang past tense. Oke, everybody, the purpose of this study. Oke, tujuan pembelajaran. The purpose of our study today are: 1. You are able to complete sentences using correct to be of past tense. Number 2. You are able to translate the sentences into English correctly. Number 3. You are able to write 2 sentences of negative of nominal past tense. Number 4. You are able to write 2 sentences of interrogative nominal past tense. Okay, everybody, the scopes of the study today are: number 1, the definition of past tense. Number 2, the using of past tense. Number 3, the pattern of past tense. Number 4, adverb of time past tense. Oke, semua cakupan materi kita pada hari ini adalah: 1. Pengertian past tense. Yang kedua, penggunaan past tense. Yang ketiga, rumus past tense. Dan yang keempat, kata keterangan past tense. Number 1, the definition of past tense. Pengertian past tense. Past tense is the tense is used to state an activity which is occurred last time. Past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi pada waktu lampau.
Number 2, the using of past tense. Penggunaan past tense. There are 4 types of using past tense. Ada 4 jenis penggunaan past tense, yaitu number 1, to state an activity or an event last time at certain time it has been finished. Yang pertama, penggunaan past tense yaitu untuk menyatakan suatu aktivitas ataupun suatu kejadian pada waktu lampau, pada waktu tertentu yang sudah selesai dilakukan. Example, she washed 2 hours ago. Dia mencuci 2 jam yang lalu. Okay. Number 2, to state an activity which is done in the past, now it is done again. Yang kedua, untuk menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan pada waktu lampau dan sekarang tidak dilakukan lagi. Example, she hurt me. Artinya dia dulu menyakitiku, tapi sekarang dia sudah tidak menyakiti lagi. Okay, number 3, to state an activity or an event clearly occurred in the past, though the time is not mentioned. Nomor 3, untuk menyatakan suatu aktivitas ataupun peristiwa secara jelas terjadi pada waktu lampau, meskipun waktunya tidak disebutkan. Example, Olivia fed her pets. Olivia memberikan makanan hewan-hewan peliharaannya. Okay. Number 4, it is used in the conditional type 2. Penggunaan tenses digunakan dalam kalimat conditional tipe yang kedua. Example, if I were you, I will not go to the trip. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan pergi ke perjalanan itu. Okay, everybody, past tense ya. Kamu lihat di sini ada tabel, ya, ada nominal and verbal. Kalau kita membuat kalimat nominal, kita menggunakan to be. Kalau kita membuat kalimat verbal, maka kita menggunakan helping verb, yaitu kata kerja bantu. Adapun to be yang digunakan pada kalimat nominal past tense adalah to be was dan to be were. Sedangkan kata kerja bantu untuk kalimat verbal adalah did. Oke, kalau dia was, maka subjeknya adalah she, he, it, the cat, Syarifah, Hasan, and I. Sedangkan to be untuk were, ya, jika subjeknya they, we, you, Hasan, and Husain. Oke, itu untuk kalimat nominal. Untuk kalimat verbal, maka digunakan kata bantu helping verb ya untuk membuat kalimat negatif dan interrogatifnya. Yaitu subjeknya adalah she, he, it, they, we, I, and you. Ya, oke, itu dia untuk to be dan helping verb. Number 3, the pattern of past tense ya. Nomor 3, rumus kalimat past tense. Oke, kamu lihat di sini ada tabel. Oke, tabel number 1, verbal past tense, and for number 2, nominal past tense ya. Di sini ada rumus kalimat verbal past tense, dan yang satunya lagi rumus kalimat nominal past tense. Oke. Untuk verbal past tense itu ada 3. Yang pertama positive past tense, number 2 negative, ya, negative sentence, number 3 dan interrogative. Oke, untuk kalimat verbal, kalau dia positif, pola kalimatnya adalah subject plus verb to plus object. Ya. Example, she went to Surabaya yesterday. Ya, dia pergi ke Surabaya kemarin. Number 2,
negative sentence. Pola kalimatnya adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus object, yaitu subject tambahkan did, ditambahkan not, ditambahkan kata kerjanya bentuk pertama, ditambahkan objek ya atau keterangan. Contohnya, she did not go to Surabaya yesterday. Artinya dia tidak pergi ke Surabaya kemarin. Dari contoh pertama kita lihat kata kerjanya adalah when. Jadi when itu bentuk kedua. Kalau dia negatif maka bentuk when kembali ke bentuk pertama yaitu go. Oke. Number 3, interrogatif yaitu kalimat tanya. Pola kalimatnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object. Example, did she go to Surabaya yesterday? Apakah dia pergi ke Surabaya kemarin? Oke, itu dia untuk number 3. Oke, untuk nominal past tense kita gunakan juga untuk 3 buah kalimat. Yang pertama, positive past tense ya atau positive sentence. Yang kedua, negative sentence dan ketiga interrogative sentence. Number 1, positive sentence, polanya adalah subject plus to be. To be-nya itu ada 2, was atau were, plus adjective atau adverb. Example, she was a diligent student. Ya, she pakaikan to be-nya was ya. Artinya dia adalah seorang siswa yang rajin. Number 2, negative sentence. Pola kalimatnya adalah subject plus to be. To be-nya bisa was atau were, plus not, plus adjective atau adverb. Example, she was not a diligent student. Artinya dia tidak seorang siswa yang rajin. Number 3, interrogative sentence. Pola kalimatnya adalah to be, was atau were, plus subject, plus adverb of adjective. Ya. Example, was she a diligent student? Ya, was-nya di depan ya. Baru subjeknya, baru adverb atau adjektifnya. Artinya apakah dia seorang siswa yang rajin? Maka dapat dijawab dengan yes. She was. Kalau jawabannya yes ya. She was. To be-nya diletakkan setelah subjek. Kalau dia no, she was not. Setelah to be ditambahkan kata not. Number 4, adverb of time. Oke, keterangan waktu untuk kalimat past tense. Number 1, yesterday, artinya kemarin. Number 2, last night, artinya semalam. Number 3, 2 days ago, artinya 2 hari yang lalu. Number 4, the day before, artinya kemarin lalu. After learning this material, it can be concluded that number 1, to state an activity or an event last time at certain time, it has been finished. Number 2, to state an activity which is done in the past, now it is not done again. Number 3, to state an activity or an event literally occurred in the past, though the time is not mentioned. Number 4, it is used in the conditional type too. Jadi, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, dapat disimpulkan yang pertama, bahwa past tense itu ada 4 jenisnya, yaitu yang pertama untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa pada waktu lampau yang terjadi pada waktu lampau pada waktu tertentu dan sudah selesai dilakukan. Yang kedua untuk menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan pada waktu lampau dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Yang ketiga untuk menyatakan suatu aktivitas atau peristiwa secara jelas dilakukan atau terjadi pada waktu lampau
meskipun waktunya tidak disebutkan. Dan yang keempat, digunakan dalam kalimat conditional tipe kedua. Oke, setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu tentang past tense, we can connect with our religion. Kita dapat menghubungkan dengan agama kita, yaitu past tense itu adalah suatu kegiatan yang terjadi pada waktu lampau. Suatu kejadian yang terjadi pada waktu lampau itu disebut namanya sejarah. Oke. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi untuk menjadi pembawa risalah, telah banyak ya para utusan yang mendapat amanah membawa pesan suci dari Allah. Seperti masa sekarang di antara umat-umat terdahulu, baik pada masa Rasulullah maupun masa Nabi sebelumnya. Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang kafir. Ada yang patuh kepada perintah Allah atau perintah Rasul, ada pula yang membantah, bahkan memusuhi, ya. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari kejadian-kejadian masa lalu, kisah-kisah sejarah umat terdahulu. Jadi dalam surah Al-Fatihah ayat 6-7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi dalam ayat tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk meneladani jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar ya, yang ditempuh oleh orang-orang yang mendapat nikmat, dan menghindari kesesatan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu dan agar kita menghindari segala perbuatan yang buruk yang telah terjadi pada orang-orang yang terdahulu. Itulah dia manfaat kita mempelajari sejarah Islam. Okay, everybody, for your next activity, please do task 11 carefully. Number 1, complete sentences using correct to be of past tense. Number 2, translate the sentences into English correctly. Number 3, write two sentences of negative of nominal past tense. Number 4, write two sentences of interrogative nominal past tense. Nomor 1, lengkapilah kalimat di bawah ini menggunakan to be yang benar dari kalimat past tense. Yang kedua, terjemahkan kalimat di bawah ke dalam bahasa Inggris dengan benar. Yang ketiga, tulislah 2 kalimat negatif nominal past tense. Dan yang keempat, tulislah 2 kalimat interrogative nominal past tense. Okay, everybody, for the next episode, we are going to study about the personal information form. Okay, everybody, that's our study today about past tense. Thank you very much for your attention. Have a great day, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.